Bis suka mana? Keluar bareng apa sendiri-sendiri? Keluar bareng dong. Lebih ke yang alami-alami gitu kalau sekarang. Ternyata sistem itu saweran kata orang-orang disumpahin. Kiki juga kan Elsa sama Kiki mencar nyari sawerannya. Elsa disumpahin kata gini, kalau lu nggak beneran ngasih ke anak yatim piatu nih ya, gua sumpahin lu. Yang penting itu bahagia, itu yang bikin kita bahagia. Buat teman-teman Kanza Lovers, saksikan terus sampai part akhir ya, karena nanti di situ ada giveaway manja dan kita akan berbagi hadiah. Halo, assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Oke Kanza Lovers, kali ini saya ditemani oleh duo biduan cantik dan kita akan membahas apa aja sih sisi lain daripada duo biduan di sini. Langsung aja saya perkenalkan. Hai Mbak. Hai Kak. Halo, Ada Elsa di sini dan Baik. Baik. Di sini ada Mbak Kiki, ada Mbak Elsa ya. Kalau boleh tahu, siapa sih yang kasih nama duo biduan? Nah, jadi tuh ceritanya tuh yang ngasih nama tuh Kiki. Kebetulan aku. Kiki, Kak. Karena kan emang Kiki mantap nih otaknya nih kalau mikir-mikir nih ya kan. Jadi Kiki tadinya sebelumnya cerita lucu nih Kak. Jadi dulu tuh duo biduan bukan namanya duo biduan, tapi sebelumnya tahu nggak siapa? Namanya dulu ceritanya cabai-cabean. Waduh. Nah, akhirnya kan kita coba masuk ke label. Dan pas masuk ke label itu nggak diterima nama itu. Karena terlalu frontal lah gitu. Akhirnya Elsa mikir, ini gimana ya Ki? Namanya diganti apa? Elsa mikirnya cabe hijau lah apa segala macam. Ternyata enggak jelek lah Kiki. Gimana kalau biduan aja kata Kiki. Biar kita mewakili biduan-biduan yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Oh boleh. Tapi gimana ya menurut manajer gimana kita tanya. Terus pas mau masuk label, alhamdulillah dia setuju nama itu. Oh bagus tuh, bagus. Pas masuk di Pelangi kan. Iya. Nah, gitu. udah sejak kapan ketemuannya Kiki sama Elsa ini? Kalau temenan sih udah lama ya, udah hampir 5 tahun. Temenan udah 5 Temenan sebelum tahun. duo biduan tuh Kak. Cuma untuk bergabung bentuk duo biduan itu udah dari 2016. Jadi sekitar 4 tahun ya. Betul, sekitar 4 tahunan dari 2016 pas banget Valentine Kak ceritanya. Tanggal 14. Langsung cocok loh. Langsung. Karena udah temenan 5 tahun sebelumnya kan. Jadinya bikin duo yuk, ayo gitu. Gitu-gitu deh. Terus awal-awalnya juga pas kita bikin duo itu, awalnya kita sempat ngamen, gimana ya Ki, kita ngamen-ngamen aja yuk dulu di pinggir jalan, nanti hasilnya kita kasih ke anak yatim piatu. Awalnya kayak gitu Kak, terbentuknya duo biduan gitu. Sebelum ngamen itu sempat apa istilahnya manggung-manggung dari panggung-panggung belum? Belum, langsung. Jadi kita bentuk duo biduan, terus iseng-iseng ngamen, terus hasil ngamennya itu dikasih buat anak yatim piatu, udah kebawa terus sampai sekarang alhamdulillah gitu. Masih terus kayak gitu. Akhirnya jadi benar-benar ketemu label itu ceritanya gimana? Nah, jadi kita tuh juga bingung banget karena nggak nyangka bisa tiba-tiba siapa sih Kak, awalnya tuh duo biduan itu kita nggak tahu siapa gitu. Kita cuma ngamen-ngamen pinggir jalan, terus kita kasih duitnya ke yang lebih membutuhkan kayak gitu-gitu aja. Akhirnya kita bikin planning, ayo yuk, kayaknya itu bagus deh. Kita terus-terusan aja setiap kita kalau misalnya ada manggung atau apa, di akhir lagu kita minta saweran. Tapi sawerannya bukan buat duo biduan, sawerannya buat anak yatim piatu. Kebawa kan. Nah, dari situ tiba-tiba ada label tertarik gitu, TV-TV tertarik, akhirnya dibentuklah duo biduan yang masuk ke TV-TV gitu. Iya Kak. Jadi nggak nyangka juga sih karena ini siapa duo biduan, kita baru banget. Jadi aslinya tuh sebenarnya tinggal tempat kota asli kalian tuh di mana? Aku Sunda, orang Sunda, Garut. Kalau memang udah lama besar di Jakarta Enggak. Aku langsung ke Jakarta 2012 ya. Merantau gitu. Kamu Iya, anak rantau. Jadi semuanya dua-duanya ini anak rantau ya. Kalau Elsa enggak, kalau Elsa emang di Jakarta, Mama tapi Mama asli Sunda sama kayak Kiki. Dia asli Tasik. Tetanggaan sama Kiki, Kak. Dia dari Garut kan. Oke. Gitu. Terus pas ketemu itu ngamen-ngamen dulu itu susah senengnya pas ngamen apa yang dirasain? Banyak banget sempet diusir ya. Kakak tahu jadi pertama kali pas berarti dulu nggak secantik sekarang ya? Enggak. Sekarang kan wanita banyak yang palsu gitu ya. Tambahannya banyak. sampai editan asli nggak ada operasi sih. Kan palsunya di foto Kak. Kalau misalnya mau upload di Instagram suka diedit wanita-editan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya susah senangnya itu
Jadi dulu waktu mau manggung pertama kali banget 2 bidun, ayo kita ngamen aja yuk. Yang buat dikasih ke anak yatim piatu itu kita diusir Kak. Sampai kan kita kan ada panggung band-band apa sih? Di kafe-kafe gitu. Kafe-kafe gitu ada kayak manggung nyanyi gitu, terus kita coba izin boleh nggak, akhirnya kita main maju ke depan, kita bilang kalau misalnya nanti kita mau nyanyi terus kita mau minta saweran kayak gitu gitulah Kak. Ternyata pas kita minta saweran kata orang-orang disumpahin. Kiki juga kan, Elsa sama Kiki mencar nyari sawerannya. Elsa disumpahin kata gini, kalau lu nggak beneran ngasih ke anak yatim piatu nih ya, gua sumpahin lu apa ya waktu itu ya? Pokoknya semua yang jelek-jelek lah. Pokoknya jelek-jelek banget. Kiki juga cerita, ya Allah gue disumpahin beneran katanya, ini lu bener ya, ini beneran diupload, karena kan kita bukan gini doang Kak, kita upload ke YouTube juga buktinya. Buktinya yang lu udah pada sawer nih, nanti kita upload di YouTube ya, kita naikin gitu. Oh gitu, jadi susah juga dulu ya sebelum Perjuangannya lumayan. Sampai akhirnya masuk ke label ya. Oke, kan kalau di mata masyarakat nih kan definisi biduan itu kan negatif tuh ya. Nah, di mata kalian tuh kalian menanggapinya tuh seperti apa sih? Kalau pribadi kita kita nggak bisa ngerubah pandangan masyarakat, pasti beda-beda gitu. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Kita juga nggak bisa bikin orang jadi positif terus sama kita. Tapi gimana caranya kita bikin untuk orang tetap bisa berpikir positif dengan kasih karya-karya yang positif juga gitu. Bikin karya masyarakat gitu aja sih kita. Kalau boleh saya tanya-tanya sedikit lebih dalam nih ya tentang sisi lain daripada dua biduan ini. Kan kalian ini kan berkarya ini kan di dunia musik ya. Betul. Pernah nggak sih kalian tuh berhadapan dengan oknum-oknum yang memanfaatkan kalian gitu supaya diorbitkan, minta yang enak-enak kayak gitu misalnya, itu pernah nggak? Banyak sebenarnya Kak, sering ya kan biduan gitu kan, ini banyak banget. Jadi tuh ada cerita waktu itu pernah ada yang bilang kalau kita mau ditawar ditawar berapa, sebut aja. Pokoknya dikasih apartemen, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih uang, segalanya yang kita mau, asal kita mau ikut sama dia. Itu kan gitu. keluar negeri kalau nggak salah ya ikutnya ya. Tapi manajer nggak boleh yang ikut atau bawa orang lagi nggak boleh. Jadi kita berdua aja. Cuman harus Elsa sama Kiki yang ikut sama dia. Budgetnya nanti mau langsung ditransfer apa maunya dikasih. Itu kayak gitu, dan ya nggak berani lah Kak. Kita kerjanya tetap takut karena kalau misalnya nggak mau ngajak manajer, nggak ngajak orang-orang kita kan namanya kayak gitu, ngeri dan duitnya gede. Bilangnya manggung atau apa ya, dia bilang ya keluar. Tadi mutilasi lagi. Iya makanya takut kan. Pulang-pulang tinggal nama kan nggak lucu ya, sedih. Jangan sedih kayak gitulah. Sering itu Sering kan tadi banget. satu cerita tuh, yang lain. Dan itu kalau ngomong kayak gitu tuh langsung ke kalian apa lewat manajer atau gimana sih? Itu waktu itu langsung ke kita. Kalau yang cerita tadi itu langsung lewat kita, dan kita yang nyampein ke manajer begini. Gua mah terserah lu berdua katanya manajer. Tapi kita bilang nggak berani lah, takut kata kita. Waktu itu manajernya siapa? Masih yang sekarang masih sama. Tapi nggak berubah dari dulu. Masa manajernya itu tapi terserah kalian? Kan dia terkadang orang-orang itu kan pengen lebih dekat, jadi dia langsung ke sosial media kita, nge-DM langsung. Terkadang kan kita suka pengen deket juga sama followers kita, makanya suka buka-buka DM. Penipuan apa emang bener-bener ada? Real ada sih, memang gitu. Oke, kirain emang cuman nipu-nipu kayak gitu ya? Beneran ada. Pas dicek Instagramnya bener-bener kayak kayaknya jelas sih. Sampai kita tuh disuruh, kamu terserah mau isi cek berapa, tulisin aja nominalnya berapa, asal kamu ikut saya gitu. Tapi harus berdua aja gitu ya. Dan kamu nggak tertarik itu? Enggak. Alhamdulillah enggak. Sebenarnya kalau nggak munafik ya, kita butuh uang, kita banting tulang capek kerja, pengen cari uang gitu kan. Cuman kalau untuk cara seperti itu takutnya nggak bertahan lama. Kita Soalnya cari kan, yang soalnya kan di mata publik ini kan banyak pandangan-pandangan negatif gitu ya. Nggak usah biduan deh. Iya benar. Kan artis-artis infotainment aja tuh kayak pemain-pemain sinetron atau apa. Itu yang kemarin kasus artis 80 juta itu iya. kan. Nah, itu kan ibaratnya mereka ini kan yang bukan bukan biduan aja, bukan penyanyi dan memang mainnya cuma di balik layar kayak gitu. Itu aja senang gitu ketika ditawar seperti itu. Dan memang malah terang-terangan membuka harga gitu kan. Jualannya tuh terang-terangan gitu. Nah, kalau kalian enggak
sama sekali enggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah gitu. sama sekali enggak, karena ya kita aja dari awal udah mau berkah Kak. Kayak kita ngasih ke anak yatim piatu kayak gitu, kita mau kerja sambil berkah gitu Kak. Insya Allah. Pengennya aja kayak gitu, masa yang kayak gitu-gitu harus yang buruk-buruk harus kita ambil kan gimana Ternyata nggak semua ya orang-orang entertain itu yang memang pengen dapat hasil uang cepat gitu kan. Sebenarnya Nggak ya semua nggak tahu juga nggak semua lah ya. Ya Namanya mendingan manusia. dapat uang sedikit Betul. ya, Tapi tapi berkah. cukup gitu Cukup, loh. Yang penting kenyang, yang penting cukup, nggak perlu juga pakai yang apa High class. gitu ya, bermerek atau apa. Nggak perlu menangin gaya hidup kan sebenarnya. Iya. Tapi itu membuat kalian happy kan. Bener, yang penting itu bahagia, itu yang bikin kita bahagia. Dan bisa nyenengin keluarga ya kan. Betul, itu sih yang terpenting. Jadi selain cerita itu pernah nggak kamu tuh yang mungkin lebih dari ditawar, mungkin sampai dilecehkan atau apa? Aku pernah. Eh, Ya. Pada saat itu bilangnya mau manggung ya, kita Enggak, meeting dulu, Kak, meeting biasa ngobrol gitu, acaranya di mana buat kampanye kebetulan pada saat itu. Terus biasanya kan kita kalau misalkan ada job itu pasti masuknya ke rekening aku kan gitu. Selalu dari satu rekening gitu. Terus tadinya kita rencananya aku pikir orang itu mau nge-DP-in dong, ngajak aku ke depan gitu kan, ke depan di salah satu mall ya. Jadi salah satu mall lah. Dan kita nggak tahu kalau itu di mall itu ada hotel. Jadi naik ke atas Kak, kalau naik lift depannya itu langsung kamar. Gitu. Jadi Itu kita beneran, polos banget, bener nggak tahu. Jadi kita bukan kan depannya bertiga kamar kali, maksudnya Bener, naik lift kayak langsung lobby masuk hotel. kamar, bukan? masuk kamar, langsung masuk kamar. Oke. Kiki naik lift, dia kira mau ngambil KTM, udah hijau aja matanya kan, dikira mau nge-DP-in, ternyata pas naik ke atas kok kamar dan dia sendirian. Kenapa Nggak Elsa bawa nggak handphone. ikut? Karena memang dia bilang mau nge-DP-in ya, nge-DP-in buat jobnya karena acara besar kan. Kiki yang ngambil, ya udah lu aja. Yang biasa Kiki ya udah sana gitu. Kiki jalan, mama orang itu nggak usah disebut lah orangnya siapa. Terus langsung pas jalan ya itu Kiki nih ceritanya lanjutin. Orang yang lumayan berpengaruh juga di Jakarta gitu kan. Terus Apa? Maksudnya nggak usah disebut namanya, cuman profesinya dia apa, di dunia apa dia? Politika, Politik, pengusaha, politik dan pengusaha juga gitu. Terus akhirnya kita ke atas, di lift tuh sempet nanya-nanya soal keluarga gitu. Pas buka pintu lift, aku kaget dong. Kamar hotel kata aku. Kayak kamar hotel, entah apartemen, entah kamar hotel, aku nggak ngerti. Terus aku langsung kabur ke bawah, langsung kabur turun lagi ke bawah, langsung bilang ke manajer aku. Kalau aku diajak ke atas. Tapi Kiki sempat waktu di atas itu kan kok kita yang di bawah kan kok lama ya. Kiki kemana, khawatir nggak balik-balik kan, apa gue susulin di mana, gue nggak tahu di kemana ya tadi ya gitu kan. Ternyata Kiki pas naik ke atas, lu kemana, langsung kabur ya? Langsung kabur, aku langsung kabur ke bawah, langsung ke Nggak bilang. Tapi enggak. Nggak dikejar karena udah berumur banget orangnya gitu. Jadi kita kan polos-polos aja, percaya aja, oh nggak mungkin dong kalau misalkan kayak gitu karena kan dia juga orang berpengaruh juga sempet gitu. diapa-apain nggak, dipegang atau apa gitu? Sempet disuruh buka baju gitu. Oh, Pas buka pintu kamar hotel suruh buka baju. Hah? Ya nangis lah gitu, biar gimana gitu. Nangis dia cerita turun. Maksudnya kasarnya gitu, kalaupun dia harusnya ada basa-basi dulu, kamu cewek bisa atau enggak gitu kan. Jadi kita kan bisa menolak, bisa kalaupun kita iya, jadi kita bisa ngomong bener-bener gitu, enggak yang langsung. Kalaupun mau seperti itu ada kode etiknya kan. Iya, bisa dihargain apa enggak gitu kan. Nah, yang nggak suka ngapain kok dia main masukin Kiki ke kamar-kamar aja, nanya-nanya enggak apa segala, enggak bilang kan mau nge-DP-in Kak. Kenapa tiba-tiba masuk kamar? Kiki turun nangis-nangis cerita sama aku, sama manajer. Akhirnya marah-marah kan manajer itu, langsung dirobek surat kontraknya, udah nggak jadi akhirnya. Kita nggak terima acara itu. Padahal acara yang lumayan gede banget itu waktu itu. Oh, sempat nerima duit yang awalnya dong, kita balikin. Iya. Jadi awalnya DP. Di awal terus kayak mau ngambil lagi sama Kiki tuh gitu. Akhirnya bukan ngambil duit, malah kayak gitu. Kita balikin, kita robek kontraknya. Jadi pelecehan yang paling paling parah yang kalian dapetin itu fatal itu. Itu yang paling sampai lupa sama orangnya. Walaupun kesannya nggak yang kita langsung diapa-apain, tapi menurut aku itu yang paling trauma. Nggak menghargai wanita banget juga gitu kan. Terus ya kita profesi maksudnya jangan samain profesi kita kan penyanyi gitu kan, jangan sama-samain semua penyanyi dikira bisa kayak gitu atau kayak gitu loh Kak, disangka negatif gitu. Sebenarnya profesi ini kalian pilih emang karena kalian hobi atau memang karena nggak ada pilihan lain atau gimana?
Kalau Kiki kebetulan hobi, kalau aku Kalau Kiki memang hobi yang menghasilkan, jadi emang udah mendarah daging. Kok enak ya ternyata hobi nyanyi tapi dapat duit gitu. terus Jadi Kiki kan dulu seneng. waktu sebelum ke Jakarta juga udah jadi biduan-biduan di sana. Terus ibuin juga demen banget dangdut, setiap bangun tidur disetelin dangdut gitu. Jadi udah Terus kalau musik dangdut semua. nah Tapi setelah kalian udah masuk ke dunia entertain ini ya, lebih khususnya ke dunia musik, ada rasa-rasa khawatir, rasa-rasa gelisah, maksudnya ibaratnya kalian pernah ada di titik baliknya tuh seperti apa, pernah nggak gitu kan? Saya ini kan dulu juga dulu sempet ya di dunia entertain, yang dulu saya pakai baju seksi apa, itu cuman saya tuh ada masa-masanya ketika saya kok gelisah ya, kok duit ngalir terus nih, tapi kok hati kok nggak tenang gitu. Iya bener, pernah di titik ada itu. di titik itu. Terus akhirnya ketika ingat sama keluarga di rumah dan yang lain-lain, pas saya mencoba untuk hijrah pada saat itu, saya merasa kok kayaknya tenang ya, walaupun saya duit gak ada, maksudnya nggak dapat masukan uang gitu dari dunia entertain, tapi kita tuh tenang gitu. Tapi ternyata bahagia ya. waktu di luar bebas dapat uang, tapi kok bebasnya nggak bahagia. Itu pernah ngerasain kayak gitu? Pernah banget Pernah itu di banget. posisi yang mau 2 tahunnya dua biduan itu lagi pas kita lagi mulai udah masuk label, udah kontrak naik-naiknya. sama ini juga. Pokoknya di situ kan uang kayak gimana ya Kak, gampang dan ngalir terus gitu kan. Tapi gampang keluarnya juga. Bener. Betul juga. Nah, itu ada kegelisahan juga ya Ki ya. Masing-masing kita kadang-kadang suka ngobrol berdua-duaan gitu. Kok kadang-kadang suka capek sendiri ya. Mesti ngapain lagi ya kata aku ya. Kita kadang udah punya semua, udah semuanya udah keturutin, tapi Sampai hijaban dong. Pengen banget kan, kita berdua tuh dari dulu Kak sebenarnya pengen buat hijab, cuman Masih terikat karena kontrak satu. kerja. Kedua kan memang ya kerjaan kita ngegeol. Terus kalau kita pakai jilbab nanti geolnya gimana? Ketakutnya ya ngobrol-ngobrol berdua aja kayak gitu. Jadi pengennya tuh kalau hijrah tuh bener-bener yang udah bener-bener fokus sama Pengen, keluarga gitu pengennya. Insya Allah. Mau tahu solusinya nggak? Ini catet loh ya, catet tuh. Dia mau hijrah katanya kan. Kita doain sama-sama ya Kak Zola. Amin. Amin. Solusinya apa? Mah. Bikin kan geol hobi tuh kan nggak masalah ya kan. Maksudnya hobi untuk ngegeol, hobi untuk nyanyi, ya silakan aja. Cuman kan di kamar sama suami gitu kan. Nah, cari duitnya itu yang mesti dipikirin kan. Makanya belajar bisnis, mencoba untuk mensetelkan diri, punya istilahnya apa ya? Bangun masa depan lah, supaya nggak perlu lagi cari uang di situ. Betul? Right? Betul banget. Bener. Nah, Kita lagi jadi, mikirin plan bisnis. karena memang sebenarnya kelihatan banget ya, pertama ketemu Kiki juga sebenarnya bisa kok ke dunia baik gitu ya, ke dunia yang lebih baik, maksudnya dari yang sekarang, yang benar-benar kan muslim kan. Jadi ya pelan-pelan sih intinya. Saya pun juga seperti ini berproses gitu, karena nggak langsung yang dan apa ya, nggak langsung yang oh saya berhijab. Kadang-kadang kan ada masanya di mana kita ngerasa buat apa sih sholat gitu kan, apa sih, jadi sampai kita tuh ngerasa ada di mana oh hijab itu wajib ya, oh sholat itu bukan wajib tapi saya butuh sholat. Nah, itu kan butuh proses sih ke situ. Makanya tapi proses itu juga harus dikejar, dijemput dengan cara ya pilih-pilih lingkungan yang benar. Tapi so far ini udah bagus banget, dan saya tahu banget Kiki kan di manajemeninnya dengan siapa, dan insya Allah mudah-mudahan bisa terarah lah ya. Amin. Bisa lebih baik. Nah, kalian kan kalau di dunia penyanyi gitu ya, kan dituntut untuk memiliki tubuh yang bagus, Pasti. terawat. Nah, itu saya pengen tahu gimana sih perawatan kalian? Kalau perawatan jujur kita agak-agak maskulin, Agak wanita maskulin, maskulin, jadi Kak. agak Tomboy. kurang suka, kurang suka sama yang perawatan kayaknya bete banget lama di salon apa gimana gitu. Atau yang nge-mall kayak gitu tuh, Nggak nge-mall suka. nggak Agak-agak, terlalu suka. Oke. Jadi paling kita rawat-rawat di rumah aja ya, olahraga paling. Olahraga sama kalau makanan sebenarnya kita nggak sama sekali milah-milih sih Kak, makan apa aja sih, cuman olahraganya terus sama
luluran di rumah, itu di rumah. Lebih ke yang alami-alami gitu kalau sekarang. Pernah sampai tanam benang dan keluar apa benang itu pernah juga. Di mana nanamnya? Di sini di Cuping, Kak. Kirain di sawah. Oh, bukan. Bener tadi ya. Bisa keluar benangnya. Beneran itu nyata, Kak. Apa ya, udah ngerasain lah, maksudnya ke Mal praktek. Nggak ngerti Cantikan, gimana ya. bener-bener. Jadi semenjak itu kapok ya. Semenjak itu kapok. Itu tadi kan untuk perawatan tubuh bagian luar lah ya. Nah, kalau untuk sebagai perempuan itu kita kan juga butuh perawatan Betul, dalam nih. penting Nah, banget. dengar kan juga Kiki kan akhirnya bisa sampai di sini kan karena dikenalkan ya sama Ovi ya Iya, kemarin ya. betul. Nah, itu cara kewanitaannya Kiki itu memang punya masalah apa sampai akhirnya mencoba produk Majakanza itu sebelumnya? Kalau aku basicnya tuh emang dari ke SMP pertama datang bulan tuh memang nggak normal. Basicnya tuh jadi hormonnya tuh kalau datang bulan tuh terkadang 1 bulan tuh nggak head sama sekali, terkadang sebulan tuh bisa 3 kali, seminggu sekali gitu. Jadi benar-benar kacau banget siklus mensnya itu gitu. Terus sering sakit banget, makanya aku Haidnya. jadi direkomendasiin sama Ovi. Ya udah aku coba mulai, alhamdulillah sekarang udah mulai bener-bener yang normal lagi gitu. Enggak sunggutan ya. Kalau Elsa Problemnya itu kalau misalnya Elsa mau datang bulan, jadi Kayak kalau mau nggak datang enak bulan badan itu nggak enak badan, sama perutnya sakit kan, karena Elsa apa nggak bisa bangun gitu, Kak. Gitu, dan kasih tau kan sama Kiki kan, mending minum ini aja gini. dan sebelum pakai Majakanza emang nggak pernah perawatan itu? Enggak, sama sekali. Elsa kan takut karena Minum dengar jamu. kalau misalnya minum yang ada di ini bahaya ini Kimia lah apa kimia gitu. Jadi Elsa takut. Nah, Tapi Jamu kita nggak doyan. Nggak suka? Nggak suka jamu-jamu gitu. Jamu mbok jamu itu nggak suka. belum coba sih, nggak pernah coba. Dulu doang lagi kecil, tapi sekarang udah enggak. Iya. Jadi sekarang perawatannya pakai Majakanza ya. Majakanza. Kemarin Iya. Kiki kan Elsa mau main kan. Aku kasih tahu dia. Sakit banget, Elsa nggak bisa bangun sampai meriang ya, meriang kan. Terus ya udah kata kayak gini aja, minum coba ya udah, baru dari situ mulainya, baru berapa Kita tuh parah banget ya. kemarin doang. Kalau mau datang bulan atau lagi datang bulan tuh sampai masuk rumah sakit, sampai kayak mau orang pingsan gitu. Ini sadis Kiki. Bener-bener yang dibawa ke rumah sakit cuman gara-gara sakit head aja. Yang parah, Kak, Kiki seminggu sekali mens, bingung nggak? Apa? Dia seminggu Seminggu datang sekali bulan. datang bulannya. Bingung nggak, Kak? Sampai udah pegel banget pakai pembalut terus setiap Aku aja seminggu. bingung karena udah periksa lah, takut. Harusnya periksa sih. Aku orangnya agak parnoan gitu. Takut dia, takut katanya. Tapi masa sebulan bisa 4 kali kan mens? Iya, tapi udah pakai Majakanza ini normal sih. Udah normal lagi ya. udah mulai- Jadi maksudnya seminggu head, seminggu lepas, seminggu head Iya, lagi kayak kan? gitu. Iya benar. Gitu. Jadi ya memang sih bisa jadi memang faktor hormon ya. Itu dari mungkin nanti pola makannya juga harus dijaga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kan namanya juga duo biduan ya kan. Pasti tampilnya juga selalu seksi. Pasti di luar sana bakal banyak laki-laki yang suka goda-godain gitu ya. Pertanyaannya buat Elsa dan Kiki, punya karakter kriteria seperti apa untuk laki-laki idamannya? Kita kebetulan suka sama cowok-cowok yang fuckboy. Iya. Apa tuh? Zaman sekarang kan Yang fuckboy, yang cool, yang banget, bad boy yang bad gitu. boy, yang orangnya cuek-cuek tapi minta digarong gitu. Karena kita wanita-wanita agresif gitu. Agresif soalnya, Kak, kayak gitu-gitu. gitu. Terus yang pasti nggak muluk-muluk seiman kayak gitu-gitu sih, Kak. Ya ini dong, halalin Neng dong Bang. Halalin Aku dulu, Bang. Suka kayak ini langsung nyambung. Sekarang kita masuk ke segmen seru-seruan ya. Tolong Anda jawab dengan cepat. Waduh. Ya. Kan? Tolong dijawab dengan cepat, tidak boleh ada mikir. Iya. Kalau mikir denda. Oke. Ya, jawab mana ya? Jawab dengan cepat. Elsa dan Kiki lebih suka mana? Menggoda atau digoda? Menggoda. Dasar wanita penggoda. Dasar ya. wanita penggoda. Oke, sekarang yang ketiga, lebih suka mana? Di muka apa di perut? Di muka. Di muka lah. Di muka kan biar mukanya bagus, perawatan terus setiap hari gitu kan. Iya benar. Di muka apa yang di perut? Perawatan kan di muka gitu kan. Iya. Kalau di perut kan belum melahirkan jadi perutnya masih bagus gitu. Sit up aja, Jadi lebih ke muka aja. Itu teman-teman. Gitu, guys. Ya, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Lebih suka mana? Dibungkus apa ngebungkus? Ngebungkus Apanya dibungkus? nasi. Nasi Uduk kan kan enak pagi-pagi gitu. Ngebungkus. Iya deh. Pertanyaan berikutnya. Ayo. Lebih suka mana? Sebentar tapi gede apa lama tapi kecil?
sebentar tapi gede aja. Lama tapi kecil aja. Esa nggak fokus. Pertanyaan berikutnya, lebih suka mana? Pelan apa cepat? Pelan. Kenapa pelan? Karena kita kan kalau ngegoyang di atas panggung tuh suka yang pelan gitu biar orang-orang lebih merasakan apa ya namanya? Pergerakan Sama kita kan orangnya goyangan santuy kita. ya Kak. Bener. Jadi pelan aja. Lebih Masih suka banyak mana? ya, Kak? Masih banyak. Lebih suka mana? Apa? Didominasi atau mendominasi? Mendominasi aja. Kenapa? Kenapa yang didominasi? Mendominasi aja karena aku lebih berjiwa pemimpin. Iya, gitu. sama. Sekarang selanjutnya lebih suka mana? Depan apa belakang? Depan aja. Depan. Kita nggak suka ngomongin orang ya, kalau di belakang kan ngomongin orang nggak bagus, jadi ngomongin di depan aja. Ngomongin orang di belakang, di depan aja langsung. Aku nggak suka sama kamu gitu, misalnya, guys. Ayo. Sekarang pertanyaan berikutnya. Lebih suka mana? Keluar bareng apa sendiri-sendiri? Keluar bareng dong. Karena kalau misalnya sendiri-sendiri suka sedih. bete, kita tuh nggak bisa kalau kesepian gitu, jadi harus bareng-bareng bersama. Oke, tadi kan kita udah seru-seruan bareng. Makasih banyak. Makasih loh Kak, terima makasih kasih. banget. Elsa dan Gigi udah mau mampir ke sini, chit-chat bareng, ya kan, mengungkapkan semua isi hati. Betul, Ya Terima kali. kasih loh. Apalagi dalam-dalamnya udah dikasih tahu ya sekarang ya. Pokoknya sukses selalu buat Amin, biduan. sukses terus juga buat kakak. Dan buat Kanza Lovers juga. Nantikan ya video ini sampai akhir karena masih ada giveaway manja untuk kalian. Wow, stay tune. Ya, sekarang saatnya kita masuk ke segmen giveaway manja. Nah, biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita ajak angka manjanya ya. Diajak. Stop. Oke, nomorator yang pertama ada di expired date bulan 01/2023 di nomor 13784. Oke, langsung kita acak. Nomorator yang kedua diacak. Stop. Oke, nomorator yang kedua ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 20843. Oke, sekarang kita langsung acak angka manja yang ketiga. Diacak. Stop. Oke. Nomorator yang ketiga ada di expired date bulan 1 tahun 2023 dengan kode nomorator 00025. Nomorator yang keempat diacak. Stop. Oke. Nomorator yang keempat ada di expired date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 5579. 05579 ya. Oke, sekarang kita acak nomorator yang terakhir. Diacak. Stop. Oke, nomorator yang terakhir ada di expired date bulan 09 tahun 2022 dengan nomorator 05256. Oke, itu dia tadi 5 nomorator yang terpilih yang berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Caranya gimana sih? Ya, buat Kanza Lovers, beli produk Maja Kanza, diminum Maja Kanzanya, dan kemasannya jangan dibuang pastinya. Dicek-cek dulu, lihat. Di sini di botolnya ini ada expired date-nya seperti yang saya tunjukin di sini. Lalu ada nomoratornya yang bertuliskan diagonal di sini. Dilihat apakah sesuai dengan angka yang saya sebutkan tadi, ada 5 ya. Nah, kalau memang ada yang sesuai, langsung divideokan detail dan kirim bukti videonya ke email di sini nih. Nanti 3 orang yang tercepat mengirimkan email akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Yeay! Dan gak cuma sampai situ aja. Pemenang-pemenang tadi akan kita undi lagi di bulan Maret untuk mendapatkan hadiah grand prize, yaitu umrah gratis. Yeay! Dan buat yang non muslim jangan sedih dulu, karena hadiah umroh gratisnya bisa dicairkan loh. Yeay!
Dan untuk kesekian kalinya ya, buat Kanza lovers, hati-hati dengan produk Maja Kanza palsu, karena di luar sana sudah banyak produk palsu. Biasanya kan produk yang memang bagus, booming, itu pasti banyak aja yang masukin ya. Karena ini hasilnya benar-benar nyata. Jadi kalau mau order Maja Kanza harus di distributor terpercaya, jangan tergiur dengan harga murah, oke? Nah, buat Kanza lovers yang merasa semua video di Ratu Kanza ini sangat mengedukasi, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di sosial media Anda. Dan tonton terus video-video di YouTube channel Ratu Kanza episode berikutnya. Terima kasih.